Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Sehat. Oke, sebentar ya Bapak lapor diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setio. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2005. Asal LPTK-nya Universitas HKBB Nomensen. NIM saya 25194172. Asal sekolah SMA Negeri 1 Barumun Selatan. Baiklah, saya akan menunjukkan identitas saya berupa KTP. Terima kasih. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, bagaimana? Masih semangat? Masih, Pak. Oke. Hari ini kita akan masih semangat kan? Oke. Ya, kita akan coba dulu mengingat ataupun bagaimana apanya kesemangatnya. Masih semangat kan semua? Ya. Oke, untuk memberi ataupun untuk mendapat hikmah dari pembelajaran kita hari ini yang akan Bapak sampaikan, baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, ayo abang, siapa yang mau pimpin doanya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Bang ya. Nah, oke. Ada yang hadir, yang absen? Yang tidak hadir? Ayo semua. Oke, Bapak coba dulu absen dulu ya. Yang pertama Ananda An-Nasari. Hadir. Ya. Yang kedua Agustina Sophia. Hadir. Alfi Raja. Oke. Ayu Muslimah. Oke. Desima. Oh, hadir. Dina Fauzia. Devi Anissa. Evan Hidayat. Mana? Oh, sakit? Iya, Pak. Oke. Seterusnya Emri Dalubis. Ya. Husna Nasution. Oh, sama-sama Nasution ini sama Bapak ini. Leni. Oke. Muhammad Fajar. Muhammad Indra Gading. Iya, Pak. Nur Alia. Putri. Anissa Salsabila. Rizkia. Rizka. Sahada. Siti Emni. Oke, alhamdulillah, berarti untuk pertemuan kali ini kita hari ini satu yang tidak hadir ya? Oh, berhubung karena sakit. Ya, ketua kelas? Iya, Pak. Oke. Ya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa memimpin? Oke, ayo kakak. Ayo semua, dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dunia untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Oke, ayo Ananda duduk kembali. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, coba dulu Anda lihat dulu sampah apa ada, dibersihkan dulu di mejanya. Oke, bersih? Ya. Oke, bagaimana dengan materi kita sebelumnya? Masih ingat? Itu kemarin kita mempelajari tentang jenis-jenis kebutuhan kita sehari-hari. Baru tentang apa saja yang termasuk sebagai alat pemuas kebutuhannya. Oke, Bapak mau coba bertanya dulu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa saja kebutuhan yang umpamanya kan, itu kan kemarin kan udah kita pelajari. Kebutuhan kita itu sehari-hari apa saja? Seperti makan. Itu kan termasuk kebutuhan dasar kan? Ya, oke. Ada lagi yang tahu kebutuhan dasar kita itu apa saja? Pakaian, betul. Masih ingat kakak ya? Berarti belajar kakak kan? Iya, mantap. Apa lagi? Kebutuhan dasar. Betul. Makan, pakaian, tempat tinggal merupakan adalah kebutuhan dasar. Oke, itu untuk pelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini terkait dengan kelangkaan. Mohon bersabar. Nah, di sini sebelumnya kan kita sudah mengetahui apa saja itu sebagai kebutuhan. Sekarang kita akan materinya adalah kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi. Di mana untuk tujuan pembelajaran kita hari ini sebentar. Capaian dan tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti Ananda beserta diri semua memahami tentang kelangkaan sebagai inti dari masalah ilmu ekonomi. Langka artinya kan berarti susah, ya kan? Nanti itu akan kita pahami bersama. Yang kemudian nanti tujuannya dari materi kita hari ini adalah Ananda nanti diharapkan bisa membedakan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kemudian seterusnya menjelaskan pengertian kelangkaan. Oke, dan seterusnya diharapkan nanti Ananda semua peserta didik bisa mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari terjadinya kelangkaan. Oke.
dan diharapkan nanti keseriusan dari semua Anda untuk materi kita ini. Siap? Oke, mohon bersabar sebentar ya Anda ya. Oke, sebelum ini Bapak rasa masih bagaimana? Masih kurang semangat Bapak lihat kalian yang apa ini? Untuk nanti biar kita lebih paham mengenai kelangkaan itu, coba dulu kita ice breaking dulu. Ayo coba berdiri dulu semua, dimohon berdiri. Oke, agar fokus nanti untuk pembelajarannya. Siap? Oke. Bapak ada satu permainannya. Coba dulu kita angkat tangan semua. Bau? Enggak. Oke, angkat dulu. Angkat tinggi-tinggi kakak. Ayo, anak-anak semua. Angkat tinggi, walaupun bau. Sabar teman sebelahnya ya. Oke. Sudah? Caranya coba lihat Bapak sebentar ya. Putar. Coba lihat dulu sebentar. Putar, stop. Baru nanti Bapak coba bilang pegang kepala seperti itu, nanti coba dipegang ya, pegang telinga dipegang ya. Oke. Siap semua? Dimulai. Oke. Putar, stop. Cukup tangannya yang goyang, jangan badannya ya. Yang belakang. Jangan goyang badannya kakak. Udah. Ada? Kita mulai. Fokus. Biar fokus. Putar, stop. Ayo. Stop. Putar, stop. Stop. Ayo, putar. Pegang telinga. Ada yang pegang lain? Oh enggak ya, syukur ya. Ayo kita putar lagi. Ini untuk fokus ya, untuk konsentrasi kita nanti untuk pembelajaran. Oke. Ayo putar lagi. Apa belum Bapak bilang putar? Fokus dulu. Oke, siap kita putar? Ya. Putar, stop. Pegang telinga. Oke. Terima kasih semua. Ayo, silakan. Nah, udah siap? Udah konsentrasi semua? Oke. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita ya. Terkait kelangkaan ini, kelangkaan sebagai inti dari masalah ilmu ekonomi itu, sebaiknya kita coba dulu pahami jenis-jenis kebutuhan manusia itu apa saja. Nanti dia akan walaupun apanya nanti biar kita lebih paham terhadap inti dari kelangkaan itu. Apa saja nanti penyebabnya, kenapa bisa terjadi kelangkaan. Oke, yang pertama jenis-jenis kebutuhan manusia. Coba Ananda semua sebutkan dulu apa saja kebutuhan kita. Kebutuhan kita sehari-hari itu. Kebutuhan kita. Pangan, sandang, ya. Ya, itu nanti bisa kita kategorikan, nanti ada kalau buah nanti ada kategorinya. Pamannya kan dalam pelajaran sebelumnya kan kita ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, nanti kalau buah nanti kebutuhan yang mana? Tersier. Oh, tersier ya. Nantilah kita apain dulu. Oke, tapi coba dulu dengarkan dulu biar Bapak sampaikan dulu materi kita. Nanti memang ini tentang kebutuhan, tapi nanti untuk berkaitan ke kelangkaan.
Oke. Jenis-jenis kebutuhan manusia dapat dibagi berdasarkan beberapa kategori. Secara umum, kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan apa saja? Primer, sekunder, kemudian ada lagi berdasarkan intensitasnya. Oke. Selain itu, kebutuhan juga dapat dikategorikan berdasarkan sifat. Nah, itu dia, berdasarkan intensitasnya, berdasarkan sifat, berdasarkan waktu dan subjek yang membutuhkan. Oke. Konsep ini melibatkan identifikasi kebutuhan dasar. Itu dia tadi kebutuhan primer kan? Hingga kebutuhan yang lebih kompleks atau sekunder dan tersier, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kembali Bapak tekankan, kebutuhan primer itu hal-hal mendasar, yang mendasar dalam kehidupan manusia itu. Kebutuhan, namanya kebutuhan hal-hal mendasar. Hal-hal mendasar yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup. Untuk kelangsungan hidup kita diperlukan dia kebutuhan-kebutuhan dasar, dan itu nanti dikategorikan sebagai kebutuhan primer. Coba itu kan nanti Ananda harus fokus, harus memang tahu mana kebutuhan primer. Oke, siap? Nah, di sini kemudian kebutuhan sekunder, kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Berarti terpenuhi dulu makan, pakaian, sama apa tadi? Itu ya, tempat tinggal. Betul. Terpenuhi dulu itu baru primer, baru ke sekunder. Yang termasuk dalam kebutuhan sekunder ini untuk meningkatkan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seperti pendidikan. Nah, seperti anak sekarang ini diharapkan yang dalam masa pendidikannya dia fokus, semangat untuk hari-hari masa depan kalian yang lebih cerah ke depannya. Oke, itu dia. Kemudian hiburan. Kita juga butuh hiburan. Itu dia kebutuhan sekunder. Dan rekreasi. Siapa yang hari Minggu kemarin rekreasi? Liburan. Kalau ditanya nggak ada yang jawab. Tapi nanti kalau lihat tempat hiburan Tasiraisan udah di situ ya. Enggak. Oh, mudah-mudahan enggak ya. Fokus dulu belajar, baru main-main. Oke. Ya, itu kebutuhan sekunder itu tunggu dulu. Dalam kebutuhan sekunder ini kita fokuskan dulu ke pendidikannya itu. Oke. Nah, ini kebutuhan tersier. Itu adalah kebutuhan mewah setelah kebutuhan primer dan sekunder ya. Sekunder terpenuhi baru ke tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan barang mewah dan pemenuhan kesenangan pribadi seperti barang-barang bermerek dan liburan mewah. Liburan ke Bali, liburan ke mana itu kan berarti kan butuh biaya, berarti bisa dikategorikan dengan kebutuhan tersier yang mewah. Sekarang kita coba dulu identifikasi terkait kebutuhan. Kalau kebutuhan primer itu adalah kebutuhan dasar. Itu kan coba dulu dari yang tadi. Siapa yang bisa? Yang dari yang tadi, yang tiga itu, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Ada yang bisa menjelaskannya? Begini kan, kalau kebutuhan primer adalah kebutuhan yang merupakan yang wajib dipenuhi. Dan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan setelah terselesai atau setelah tercapainya kebutuhan primer. Baru kebutuhan tersier, dia tercapai dulu kebutuhan primer, baru kebutuhan sekunder, baru tersier. Coba, ada yang bisa menjelaskan itu? Secara singkat aja, nggak apa-apa. Ada? Nggak apa-apa. Namanya sama-sama belajar, kita nggak usah takut salah, takut itu, nggak apa-apa. Ada yang bisa? Oke. Kemudian kebutuhan ini juga bisa dibagi ataupun ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama dia usia.
coba kita bayangkan kebutuhan yang udah usia lanjut ataupun berumur sama kebutuhan anak-anak TK, apakah sama kebutuhannya? Tidak. Berarti memang di sini dia katanya usia itu bisa mempengaruhi faktor-faktor dari kebutuhan. Kondisi kesehatan juga bisa mempengaruhi kebutuhannya apa. Kemudian kondisi sosial ekonomi, umpamanya Bapak kurang bagus ekonominya, Ananda bagus, berarti kan bisa kebutuhan gitu berbeda. Itulah dia faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan seseorang ataupun individu itu. Jenis kelamin juga bisa mempengaruhi kebutuhan. Kebutuhan Ananda sama Ananda ini berbeda. Jelas? Nah, jelas kan? Berbeda kebutuhannya. Ada kebutuhan tertentu. Kemudian kita coba dulu ke alat pemuas kebutuhan. Sudah jelas tadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, apa lagi tadi kakak? Kebutuhan tersier. Sudah jelas itu ya? Oke, terima kasih. Oke, nanti dari kebutuhan ini akan kita kaitkan terhadap nanti inti dari permasalahan kelangkaan. Kelangkaan ekonomi. Coba dulu Ananda coba berpikir dulu. Kelangkaan barang itu kenapa bisa terjadi? Ada umpamanya di kehidupan kita sehari-hari yang susah kita untuk mungkin ada uang tapi untuk membelinya susah. Apa kira-kira yang sering? Harganya juga pasti. Kadang harga tidak mempengaruhi. Dia mungkin ini kan uang kita ada, barangnya tidak ada, susah, sulit. Apa kira-kira? Untuk dapur. Gas. Itu. Berarti kakak sering masak ya? Masak di rumah? Oh iya. Berarti apakah bisa dibilang yang nggak tahu gas jarang masak? Enggak kan? Kakak semua yang perempuan kan masak kan? Tapi kurang tahu ya kenapa nggak tahu gas itu langka. Kadang ada masanya itu gas langka kan? Oke, dalam materi kita ini kan kita mau mempelajari kelangkaan. Kelangkaan itu tadi sebelum kita masuk ke situ kita fokuskan dulu terkait kebutuhan. Kebutuhan itu tadi kan kebutuhan apa saja. Ini akan Bapak coba dulu coba tunjukkan gambar agar kita nanti mengetahui lebih pastinya kenapa bisa terjadi kelangkaan. Coba kita kaitkan dulu ini. Bapak coba dulu bagikan apa ya modulnya. Nanti coba diperhatikan dengan baik-baik. Baru kita coba dulu nanti untuk diskusi. Tapi sebelum ke situ, sebelum kita kita coba dulu amati dulu gambar sekarang. Dari gambar pertama. Coba, siapa yang bisa? Coba dulu kita lihat. Gambar pertama ini merupakan
saat makan. Makan tadi kebutuhan. Hah? Primer kakak. Makan tadi kan kebutuhan primer itu kebutuhan mendasar itu makan, pakaian, tempat tinggal. Oke, berarti makan itu merupakan kebutuhan primer. Dan untuk gambar kedua itu ada itu baju ataupun pakaian. Dan gambar 3 ada yang rekreasi. Yang gambar 4 bermain gitar. Oke. Dan ada lagi gambar ini gambarnya contohnya nomor 5. Gambar apa itu Abang, Kakak? Dan gambar nomor 6 beribadah. Oke, setelah kita lihat sekilas gambar ini, kita coba dulu mendiskusikan bagaimana nanti pemahaman Ananda sekalian, dan nanti coba dulu apa saja. Tadi kan udah Bapak bilang. Nanti coba dulu ditentukan itu kebutuhannya apa, nanti juga alat pemuas kebutuhannya apa saja. Nanti di modul ajar akan Bapak apain ya. Coba dulu dibuat dulu kelompoknya. Oke. Kalau nggak Bapak aja yang menentukan ya. Ini kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap, Pak. Siap. Kelompok 3? Siap, Pak. Berarti itu kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Akan coba Bapak bagikan ya. Nanti dalam modul ini coba dulu nanti Ananda perhatikan gambarnya. Ini dibagi 1, ini 2 juga. Nanti inilah nanti minta tolong kerjasama dari kalian ya yang ini ya. Nanti tunggu apanya, nanti ada waktunya nanti. Yang untuk yang itu, yang ini kakak nanti ya sesuai urutan aja nanti. Bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Ya, oke. Ini kelompok 2. Oke bang. Ini kakak kelompok. Sekarang kita coba dulu untuk memahami ataupun mengamati gambar dari yang Bapak dalam modul yang Bapak berikan tersebut. Bisa? Coba dulu dipahami, diamati. Ini ada 2. Nanti untuk apa ini pas waktunya nanti minta tolong kalian tinggal apain aja kan? Iya. Orang kakak juga nanti ini kan kita amati dulu gambarnya. Silakan nanti yang ini adalah yang harus kalian apa minta tolong kerjasamanya. Ayo silakan kerja kelompok dulu. Kalian diskusikan bersama. Kalau memang mau boleh nanti buat dilihat buku di mata pelajarannya, atau boleh juga kalau memang ada apanya sumber yang lain boleh. Oke. Mohon tertib ya untuk diskusinya. Nanti tugas Ananda sekalian dari mengamati gambar tersebut, coba nanti Ananda sekalian tentukan jenis kebutuhan apa saja, serta apa saja yang menjadi alat pemuas kebutuhan yang terdapat dalam gambar animasi tersebut. Oke, sudah jelas. Nanti kalau memang ada yang kurang paham, silakan ditanya ya. Oke, silakan diskusikan.
dan dibagi nanti. Ada yang kurang jelas? Kalau nggak begini aja, Bapak tetapkan aja dulu ya. Untuk kelompok 1, gambar yang akan diamati adalah gambar 1 dan 2 untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 mengamati gambar 3 dan 4. Oke, sudah jelas? Untuk kelompok 3 mengamati gambar animasi 5 dan 6. 5 dan 6 sudah jelas. Dan untuk kelompok keempat, karena berhubung gambar kita cuma 6, coba dulu diamati gambar berapa? 1 dan 3 aja lah. Oke, siap. Oke, silakan dikerjakan ya. Diskusikan dulu. Diskusikan. Nanti baru kita, Anda semua nanti menentukannya, termasuk jenis kebutuhan apa saja, serta apa saja alat pemuas kebutuhan yang terdapat dalam gambar tersebut. Oke, silakan fokus untuk mengamati. Tugas kita dalam gambar tersebut mengamati gambar animasi yang telah dalam modul yang telah Bapak berikan tadi. Coba diamati dulu gambarnya. Untuk kelompok 3 tadi gambar animasi 5 dan 6 ya? Ya, Pak. Ya, betul. Coba diamati dulu, baru nanti kita tentukan kebutuhannya, supaya nanti kita bisa mengaitkannya untuk kelangkaan dari inti ekonomi yang terjadi nanti dalam materi kita untuk hari ini ya. Tapi kita kaitkan dulu, kita coba dulu pahami dulu terlebih dahulu tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhannya. Oke, silakan ya. Ayo Anda amati dulu gambarnya. Diamati. Jelaskan gambarnya. Oke, coba kita amati bersama. Baru nanti kita tentukan dalam gambar tersebut jenis kebutuhan apa saja dan apa saja nanti alat pemuas kebutuhannya. Ya, boleh berdiskusi, boleh keluar, tapi jangan terlalu kuat suaranya ya. Ya, silakan fokuskan dulu. Kita amati gambarnya dan kita diskusikan bersama.
Mana yang ada yang kurang paham? Coba diamati gambarnya. Ya nanti ditentukan gantian kan. Ini gantian. Jadi kalau Bapak ini Ya, diamati dulu gambarnya, diamati. Tugas kita saat ini untuk mengamati, untuk mengetahui jenis kebutuhan dan apa saja alat pemuas kebutuhan tersebut. Agar kita nanti bisa mengetahui kebutuhan itu kenapa bisa terjadi kelangkaan. Intinya Nanda, kita amati gambar animasi tersebut, apa saja situ kebutuhan dan apa saja situ alat pemuas kebutuhannya, agar nanti kita coba kaitkan kenapa terjadi kelangkaan dalam kehidupan ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Dipahami dulu, diamati. ya Pak. Ya. Oke, silakan didiskusikan dulu. Waktunya sebentar lagi agar kita nanti bisa nanti beberapa tanya kalian satu persatu bagaimana nanti pemahamannya terkait animasi tersebut. Dan di situ nanti yang perlu kita pahami apa saja situ kebutuhan dan alat pemuas kebutuhannya. Ya kakak, diamati silakan berdiskusi. Sebentar ya.
Yang mana tadi? Ya, sebentar. Nanti Bapak akan coba buat apa pertanyaan seperti itu. Nanti setiap kelompok boleh siapa nanti angkat tangan. Ah, itu dia. Nanti ada dia. Ya. Langsung kan Pak. Nanti ada nanti aturannya. Itu kalian semua udah beda-beda. Nanti coba kalian jelaskan nanti. Oh, itu berbeda-beda nanti semua. Beda kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 beda. Beda ini. Ya, nanti ada kalau memang khusus kelompok 1 khusus dia, khusus. Kalau kan tadi kan untuk kelompok 1 kan gambar animasinya 1 dan 2. Kelompok ya seperti itu kan. Jadi jangan usah kalian lihat gambar yang lain, gambar yang itu aja. Yang udah kelompok 3 berarti gambar 5, 6. Itu dia. Itu nanti coba kalian pahami, amati dulu gambarnya. Dan nanti silakan nanti presentasikan atau berikan hasil pemahaman kalian dari mengamati gambar tersebut. Umpamanya dari gambar 56 kalian sampaikan pemahaman kalian dari hasil diskusinya. Paham? Oke. Waktunya sebentar lagi, silakan diskusikan, pahami dulu. Bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Ada lagi yang belum? Kelompok 3 belum? Cepat diselesaikan. Dipahami dulu, diamati gambarnya ya. Kelompok 1 dah. Ya, kita tunggu dulu kelompok 3 ya. Silakan dipahami, dibaca lagi hasil diskusinya, dibaca lagi sebelum kita menunggu kelompok 3 selesai. Ini tadi terkait yang Ananda tanyakan. Nanti ini soalnya. Ya, ayo silakan dipahami dulu. Oke, sudah siap kelompok 3? Sudah.
Oke. Berarti udah siap semua kan? Kelompok 1 siap? Ayo kelompok 1 siap? Siap. 2, 3. Siap, Pak. Oh, kelompok 4 ya? Oh, berarti kelompok 4 tadi yang apa? Aduh. Lupa Bapak tadi. Oke, maaf ya. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 aja duluan. Ya, Pak. Ya. Tunggu biar berarti kan udah sama-sama siap semua ya. Oke. Oke, kita mulai dari kelompok 1 duluan untuk memberikan ataupun menyampaikan pemahamannya dari hasil diskusi tersebut dari gambar tugasnya tadi berapa? Gambar 1. Oke, silakan. Ayo kakak ke depan. Silakan disampaikan pemahaman kalian dari mengamati gambar yang telah Bapak berikan tugasnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dengarkan. Coba sekarang kita fokusnya ke tugas kelompok 1 dulu. Gambar 1 dan ya. Coba dulu kita fokus ke gambar 1 dan 2 agar kakak ataupun anda tersebut menyampaikan biar kita sama-sama paham. Oke, mulai kak. Izinkan kami dari kelompok 1 yang berjumlah 5 orang. Saya yang bernama Anissa Salsabila. Dari hasil diskusi kami untuk gambar 1 dan 2 adalah di mana gambar 1 merupakan cerminan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan primer yang wajib untuk dipenuhi kelangsungan hidup, dan alat pemuas kebutuhannya adalah makanan dan minuman. Oke. Gambar nomor 2 coba gantian. Tadi udah jelas, coba dulu kakak ulangi dulu. Dari keterangan gambar 1, apa tadi kakak? Coba didengarkan. Di mana gambar nomor 1 merupakan cerminan kebutuhan dasar primer yang wajib untuk dipenuhi untuk kelangsungan hidup, dan alat pemuas kebutuhannya adalah makanan dan minuman. Ya, itu dia. Dari gambar nomor 1 seperti itulah di gambarannya. Oke, gambar nomor 2 bagaimana bang? Kemudian gambar yang kedua adalah merupakan cerminan kebutuhan dasar atau primer yang wajib untuk dipenuhi untuk kelangsungan hidup, dan alat pemuas kebutuhannya adalah pakaian. Oke, terima kasih. Ayo. Oke, kelompok 2. Ayo, terima kasih kakak. Kelompok 2, ayo silakan sampaikan hasil diskusi kalian dari mengamati tugas dari gambar animasi. Gambar kalian tadi gambar animasi nomor 3 dan 4. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kakak dengarkan. Izinkan kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami untuk gambar 3 dan gambar 4. Saya Ayu Muslimah. Ya. Ayo kakak yang kuat suaranya kakak. Ulangi dulu. Ulangi. Ayo kakak, ulangi namanya. Perkenalkan. Bersama saya Ayu Muslimah. Luis Rizkia. Saya Oke, silakan. Dimana gambar 3 merupakan cerminan dari kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan dasar terpenuhi, dan alat pemuas kebutuhannya adalah hiburan di pantai dan bermain bola. Bola voli. Iya, Pak. Ya, oke. Ayo gambar yang lain yang tugas 3 dan 4 ya. Ayo, bagaimana hasil diskusinya tadi? Coba diberikan pemahamannya.
Sementara gambar 4 merupakan cerminan kebutuhan yang berkaitan dengan barang mewah dan pemenuhan kesenangan pribadi dan alat memuas kebutuhannya adalah gitar atau bermain gitar. Oke, terima kasih. Oke, silakan kakak. Siapa lagi? Kelompok 4 tadi sudah selesai kan? Tapi kelompok 3 lah duluan, sesuai urutan lah. Oke, ayo kakak. Kelompok 3 tadi tugasnya mengamati gambar nomor berapa? Oke, 5 dan 6. Silakan kakak. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 yang berjumlah 5 orang. Saya atas nama Mahanawa ya. Tidak Paudia. Oke, silakan kakak. Dari hasil diskusi kami untuk gambar menurut fenomena adalah di mana gambar 5 merupakan cerminan kebutuhan yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer karena belajar atau pendidikan dapat dianggap sebagai kebutuhan dasar bagi manusia sementara semua kebutuhannya adalah belajar. Oke, silakan. Gantian. Bagaimana kakak pemahamannya tadi untuk gambar nomor 6? Gambar nomor 6 adalah merupakan cerminan kebutuhan yang bersifat kerohanian atau kebutuhan pemenuhannya dapat memberikan rasa bahagia dan kesenangan jiwa dengan melaksanakan sholat. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Oke, sekarang nomor yang terakhir, kelompok yang terakhir, silakan kakak. Ayo. Allah. Orang kakak tadi tugasnya gambar animasi nomor 1 sama 3. Oke, silakan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 yang berjumlah 4 orang. Saya bernama Agustin Sofia. Dari hasil diskusi kami untuk gambar 1 dan gambar 3 adalah di mana gambar 1 merupakan cerminan kebutuhan dasar atau primer yang wajib untuk dipenuhi untuk kelangsungan hidup dan alat pemenuh kebutuhannya adalah makanan. Ya, untuk gambar nomor 1. Gambar nomor 3 merupakan cerminan kebutuhan yang setelah kebutuhan dasar terpenuhi dan alat pemenuh kebutuhannya adalah kebutuhan disampaikan dengan Coba kakak sekali lagi. Masih ada yang kurang dengar. Agak kuatkan dulu, tinggikan dulu volumenya kakak. Biar sama-sama kita memahami. Oke kakak. Yang ya gambar nomor 3 kakak. Dan gambar 3 merupakan cerminan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan dasar dipenuhi dan alat pemuas kebutuhannya adalah hiburan bersantai dan bermain bola voli. Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Sudah duduk semua? Udah kakak, kelompok 4 sudah? Nah, sekarang setelah kita memahami jenis cerminan, setelah kita memahami dari cerminan dari kebutuhan itu, apa saja kebutuhan, jenis kebutuhan itu kan sesuai gambar di animasi, itu kan ada makan, itu kan tadi kan kebutuhan primer. Kebutuhan yang mendasar yang harus kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu kan, itu tadi dia kebutuhan dasar, kebutuhan yang wajib. Kalau memang kita nggak makan kan berarti kan bisa oyong yang apa itu belajar itu kan. Makanya memang kalau makan itu merupakan kebutuhan dasar yang wajib. Kalau nggak makan kan mana? Oh ya bisa sakit. Jadi untuk belajar pun nanti di sekolah nggak fokus. Untuk itu
memang itulah dia diurutkan menjadi kalau makan itu kebutuhan primer itu pertama. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang mendasar yang harus terpenuhi. Nah, sekarang setelah kita memahami jenis cerminan kebutuhan yang terdapat dalam gambar animasi ini, kita akan masuk pada pokok pembelajaran kita hari ini, di mana untuk memahami kelangkaan kebutuhan manusia sebagai inti dari masalah ilmu ekonomi. Oke, Bapak coba dulu bertanya dulu sama kalian. Terkait kelangkaan ini kan tadi kan udah ada gambarannya, kelangkaan itu kan barang itu kenapa bisa langka kan belum sampai kita ke situ, tapi tadi ada jenis barangnya itu bisa langka seperti apa tadi? Yang suka masak? Gas, ya. Ibu-ibu yang suka masak kan? Oke, Bapak coba dulu buat satu pertanyaan. Menurut Ananda sekalian, mengapa barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat bisa mengalami kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kelompok satu dulu. Apa kira-kira? Menurut Ananda sekalian, mengapa barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat bisa mengalami kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari? Karena habis barang di gudang, Pak. Habis barang di gudang? Ya, Pak. Oh, bisa. Yang nomor 2 apa kira-kira? Kalau nomor kelompok 1 katanya habis barang di gudang penyebab kelangkaan itu. Bisa jadi kan? Memang nggak ada, susah barangnya, langka kan? Jadi nggak ada barang ataupun stoknya di gudang. Coba kelompok 2. Cara memproduksinya susah, Pak. Oh iya, bisa. Cara memproduksi, pemanya kalau produksi gas kan nggak ada di daerah Kinesi kan, berarti produksi gas di sana jauh. Tadi tebing tadi mana kan, jauh. Berarti bisa susah mengakibatkan kelangkaan. Oke, kelompok 3 apa kira-kira jawabannya? Kenapa barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat bisa mengalami kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo coba dulu, dijawab aja. Betul. Bisa jadi karena terjadi bencana alam. Umpamanya kita fokus saja ke gas dulu kan, gas itu. Umpamanya terjadi bencana alam, jalan tertutup longsor. Jadi untuk distribusi gas itu ke daerah kita terhambat. Jadi mengakibatkan kelangkaan. Langka dia jadinya. Umpamanya masuk gas ke daerah kita 1 kali 1 minggu, jadi akibatnya ada bencana alam tadi Bang ya kan, ada bencana alam longsor, berupa longsor, makanya terjadi kelambatan untuk penyalurannya ke daerah kita. Yang kemudian nomor 4 apa kira-kira faktor penyebab terjadinya kelangkaan? Apa kira-kira? Coba kakak di modul kita tadi kena ada. Kerusakan lingkungan atau sumber daya alam. Itu dia. Bisa jadi kelangkaan itu bisa terjadi akibat apa tadi? Kerusakan Sumber daya alam. Atau sumber daya alam. Ini ulah manusia yang kurang bertanggung jawab ataupun yang serakah. Dia pemanya hutan ataupun alam lainnya. Apa tadi kakak? Coba kakak lebih kuat dulu apa ya? Kerusakan lingkungan atau sumber daya alam. Sumber daya alam kita itu kan melimpah. Jadi ada segelintir orang yang melakukan perusakan, rusak dia sumber daya alam kita itu, makanya bisa mengakibatkan kelangkaan.
Oke, kalau enggak terkait kelangkaan ini, kita coba dulu Ananda buka modulnya, diskusikan dulu kembali terkait kelangkaan dalam modul. Kenapa bisa terjadi adanya kelangkaan? Oke, dibuka kembali di halaman yang balik di belakangnya itu. Bapak kasih nanti waktunya sekitar 5 menit untuk memahami ataupun kenapa bisa terjadi kelangkaan. Gas itu kan tadi seperti Ananda bilang kan bisa langka akibat terjadi bencana alam. Jadi itulah faktor terjadinya kelangkaan salah satu. Dan Bapak berharap kembali, silakan dulu dipahami ataupun dibaca kembali modul yang telah Bapak berikan tadi. Diskusikan kembali bersama kelompoknya. Kemudian nanti diharapkan satu kelompok, satu aja cukup, satu kelompok bisa mempresentasikan hasil dari pemahaman kalian terkait mengapa terjadi kelangkaan seperti itu. Yang satu orang Pak ke depan nanti. Enggak, maksudnya cukup satu kelompok. Itu kan nanti satu kelompok aja yang mau menyampaikan. Satu orang gitu. Enggak semua, satu kelompok dia yang mempresentasikan, baru nanti kelompok lain menanggapi atau memberikan pertanyaan. Seperti itu. Ayo silakan dipahami dulu. Nanti Bapak akan pilih salah satu nanti kelompoknya yang bisa untuk mempresentasikannya, dan kelompok dua umpamanya untuk menanggapi atau untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok nanti yang bertugas atau yang Bapak pilih untuk memberikan pemahaman kelompoknya terkait penyebab terjadinya kelangkaan barang atau jasa. Nanti baru siswa kedua maksudnya kan lain nanti gantian. baru gantian gitu. Ini dijelaskan gitu. Bacakan Sampai sini. Nah nanti itu sudah berbeda-beda nanti di dalam tiap modul, berbeda-beda dia, itu nanti ada urutannya. Tapi jangan langsung semua kan, kita pahami dulu apa itu nanti kelangkaan, kenapa terjadi kelangkaan terhadap suatu barang, apa saja penyebabnya, silakan dipahami dulu modulnya. Nanti kita diskusikan ataupun nanti tolong dipresentasikan satu kelompok. Dan kelompok yang lain nanti menanggapi atau memberikan pertanyaan. Paham? Paham. Oke, silakan. Nanti kalau ada yang kurang, silakan ditanyakan. Kurang paham. Silakan diskusikan, pahami dulu apa saja penyebab terjadinya kelangkaan yang merupakan inti dari permasalahan ekonomi. Ayo kakak dipahami.
Ya nggak apa-apa, ayo. Dipahami dulu, dipahami. Ayo. Dipahami dulu, dibaca. Lanjut diskusinya nggak apa-apa ya. Ya Pak. Ayo dibaca, didiskusikan. Ayo kakak, Anda semua coba dipahami, dibaca agar nanti kita lebih paham terkait mengapa terjadi kelangkaan sesuai dengan materi ajar kita hari ini. Kelangkaan merupakan inti dari pelajaran ilmu ekonomi. Ayo cepat didiskusikan agar kita mulai mendengarkan pemaparan ataupun hasil dari diskusi kalian. Ya, dipahami dulu.
Ya. Mana yang mau dibaca? Kita menjawab ya. Nanti kan Bapak kan akan buat nanti satu kelompok yang untuk mempresentasikannya. Nanti kan ada satu kelompok, baru nanti ada kelompok lain yang akan memberikan ataupun menanggapi, memberikan pertanyaan seperti itu. Tapi sekarang intinya kita pahami dulu apa itu kelangkaan, apa saja penyebabnya. Nanti ada yang ke depan satu kelompok. Nanti kelompok yang lain cukup menanggapi dan memberikan pertanyaan. Coba nanti untuk kelompok yang maju nanti ke depannya agar lebih memahami dan menguasai tentang penyebab terjadinya kelangkaan. Semua nanti akan Bapak tunjuk nanti siapa kelompok yang mana. Perlu nanti baik kelompok 2 atau kelompok, makanya dibaca dulu, dipahami agar lebih paham. Nanti ada yang bertanya kawannya, biar kelompok yang maju satu kelompok nanti cukup bisa memberikan pemahaman kelompoknya melalui diskusi ini. Jelas ya? Ya. Nanti kan ada dia untuk kelompok, pamannya untuk kelompok 3 nanti dia maju mempresentasikan, baru kelompok 2 nanti memberikan pertanyaan seperti itu. Umpamanya nanti. Oke, silakan dulu diapain? Dipahami, dibaca-baca modul ajar kita. Bapak kasih waktu untuk memahami 3 menit lagi paling lama ini. Ayo dibaca dulu. Baca, pahami. Nanti biar nanti salah satu kelompok yang maju biar bisa nanti mempresentasikannya. Ya, Pak. Sudah bisa kita mulai? Ya. Kelompok 4 sudah bisa kita mulai? Oke. Ini nanti udah dipahami semua kan? Udah. Nanti Bapak akan coba nanti pilih salah satu kelompok. Kalau memang udah paham semua yang tadi Bapak tugaskan, nanti akan Bapak pilih salah satu kelompok yang akan mempresentasikannya ke depan. Semua udah siap? Sudah, Pak. Oke. Kelompok mana yang kira-kira untuk mempresentasikannya ke depan ini? Kelompok yang 4 kayaknya masih kira-kira siap. Kelompok 4? Belum. Masih kurang yakin mereka. Oke, kalau enggak, tadi udah janji kita harus siap semua. Baiklah, kalau gitu kelompok 1 aja kita
Harus siap kelompok 1. Siap? Ya, Pak. Oke, ayo kelompok 1 ke depan. Coba presentasikan pemahaman dari hasil diskusi kalian tadi terkait penyebab terjadinya kelangkaan. Ayo semua didengarkan. Ayo dimulai, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelangkaan suatu barang terjadi saat kondisi jumlah sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Dalam kata lain, kelangkaan terjadi ketika permintaan atau jumlah yang diinginkan melebihi penawaran atau jumlah yang tersedia. Intinya, permintaan lebih tinggi dari Coba dengarkan ya. atas barang atau jasa yang dibutuhkan sehingga terjadi kelangkaan. Oke. Kemudian, sesuai hasil diskusi kami dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan adalah 1. Termasuk keterbatasan sumber daya alam. 2. Pertumbuhan penduduk yang pesat. 3. Perbedaan letak geografis. 4. Kemampuan produksi meningkat. 5. Selain itu bencana alam, kerusakan sumber daya alam juga dapat menjadi kelangkaan. Demikianlah hasil diskusi kami terkait penyebab terjadinya kelangkaan dan faktor-faktor terjadinya kelangkaan. Nah, udah selesai? Oke, duduk aja dulu. Soalnya nanti biar ada kelompok lain nanti seperti Bapak tadi bilang aku memberikan pertanyaan atau memberikan pertanyaannya kepada kelompok 1. Tadi sudah jelas, silakan dulu Bang, dibaca dulu yang apa saja tadi dari pemahaman kalian tadi, dibaca dulu. Termasuk keterbatasan sumber daya alam. Keterbatasan sumber daya alam dia penyebab terjadinya kelangkaan. Oke, ayo. Coba dulu kelompok 4 berikan pertanyaan ke kelompok 1. Dari hasil diskusi mereka tadi. Bagaimana, udah siap? Mohon diperjelas kenapa letak geografis menjadi Ayo kakak, berdiri kakak. Baru disapa dulu kelompok 1-nya, baru sampaikan pertanyaannya. Oke? Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan pertanyaan. Mohon diperjelas kenapa letak geografis menjadi salah satu faktor terjadinya kelangkaan. Oke, kurang jelas. Ulangi dulu kakak pertanyaannya, yang kuat pertanyaannya, biar kelompok 1 nanti bisa menjawab. Mohon diperjelas kenapa letak geografis menjadi salah satu faktor terjadinya kelangkaan. Ya, sesuai dari hasil presentasi Ananda tadi, katanya apa? Kenapa letak geografis menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Umpamanya kan ya, orang awal yang menapakan. Jelaskan dulu dari hasil diskusi kalian tadi bagaimana? Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dasar dari kelompok 4. Perbedaan letak geografis dapat menjadi penyebab kelangkaan karena distribusi sumber daya alam dan aksesibilitas yang tidak merata antar wilayah. Contohnya, saat dua wilayah dengan sumber daya alam yang sama melimpah, namun karena dibedakan kondisi letak geografis yang berbeda, sehingga terdapat tingkat kesulitan atas mendistribusikan sumber daya tersebut. Terima kasih. Sudah jelas. Dia terjadi kelangkaan itu tadi sesuai presentasi Ananda dari kelompok 1, katanya terjadinya kelangkaan suatu barang bisa diakibatkan dari letak geografis. Umpamanya daerah kita pegunungan, daerah yang lain tidak, jadi mungkin terkendala dalam akses jalannya, atau kalau ke pegunungan kan berbelok-belok, mungkin jalan tidak sama. Jadi dia bisa menjadi penyebab kelangkaan terhadap suatu barang ataupun jasa.
Oke, kelompok 2. Silakan. Bagaimana tadi hasil pemahamannya? Sesuai hasil diskusi kami untuk mengatasi kelangkaan barang, ada beberapa langkah yang bisa diambil antara lain meningkatkan produksi, mencari sumber daya alternatif, efisiensi penggunaan sumber daya, dan penerapan kebijakan pengelola yang tepat. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, serta melakukan inovasi dan penelitian untuk menemukan solusi jangka panjang. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas kelompok 2 yang telah menyampaikan pemahamannya terhadap kelangkaan tadi. Kemudian kelompok 3, silakan dulu sampaikan dari hasil diskusi kalian tadi pemahamannya terhadap dampak kelangkaan. Ayo Bang, berdiri. Disebutkan dulu namanya Bang. Berdiri deh. Berdiri Bang, berdiri. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang bernama Alfi. Dari hasil diskusi kami, dampak dari kelangkaan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kenaikan harga, penurunan daya beli, gangguan produksi, dan bahkan ketidakstabilan sosial. Oke, terima kasih. Itulah dia tadi penyebab terjadinya kelangkaan, bisa diakibatkan letak geografis, berakses untuk pendistribusian barang tersebut. Kemudian dampak apa tadi Bang? Dampak dari terjadinya kelangkaan itu bisa apa saja tadi? Kenaikan harga, penurunan daya beli, gangguan produksi, dan bahkan ketidakstabilan sosial. Kelangkaan itu juga katanya bisa mengganggu tatanan sosial, ketertiban sosial, seperti itu ya? Iya kan Bang? Ya, Pak. Oke, jadi dari materi kita hari ini kita coba simpulkan penyebab terjadinya kelangkaan itu tunggu dulu. Kalau terjadi kelangkaan, yang namanya langka susah diperoleh. Tadi kan kenapa bisa langka? Bisa dipengaruhi faktor letak geografis, baru apalagi tadi kondisi jalan ataupun aksesnya gitu kan. Baru untuk dampaknya, kalau memang bisa terjadi kelangkaan, harga bisa melambung tinggi, sementara permintaan banyak kan, tapi harganya kan tinggi, jadi sedikit yang bisa membeli. Jadi kelangkaan adalah kondisi ketika jumlah kebutuhan manusia, jumlah yang kita butuhkan itu tidak sebanding dengan alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Tidak sebanding dia antara barang ataupun jasa yang tersedia dengan kemampuan ataupun bagaimana kebutuhan yang kan kebutuhan kita itu kan banyak, manusia itu kan banyak. Jadi sementara barangnya itu terbatas. Jadi kalau permintaan itu tidak terbatas, banyak, akibatnya banyaknya manusia. Sehingga kalau memang terjadi dia kelangkaan, bisa memicu bahkan konflik antar daerah ataupun negara.
Oke. Untuk itu kita sudah seharusnya lebih bijak dalam mengelola dan menjaga kelangsungan dan ketersediaan sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi lainnya untuk kepentingan bersama serta keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kita harus coba dulu. Kalau memang jangan kayak apa tuh? Tadi kan ada katanya perusakan, jangan dirusak hutan itu. Kita jaga agar untuk bisa kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada di dunia, utamanya kita manusia. Oke. Tadi udah jelas kan, kalau terjadi kelangkaan bisa menimbulkan dampak ataupun konflik di tengah masyarakat. Oke, untuk asesmen dan refleksinya, diagnostik diharapkan nanti kepada peserta memahami yang kognitif dan non kognitif, formatif, observasi, penugasan, pesertasi, dan sumatif, tertulis, refleks guru dan peserta didik. Ya, kepada Ananda sekalian, peserta didik, untuk menjaga kelangsungan hidup itu tadi kita katanya perlu menjaga ataupun merawat sumber daya alam yang ada untuk keberlangsungan hidup kita ke depannya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini ya, bumi. Oke. Dalam materi hari ini terkait kelangkaan menjadi inti dari masalah ekonomi. Bapak harapkan kita bisa memahami dampak-dampaknya kalau memang apa saja terjadi kelangkaan. Dan ke depan untuk pelajaran saya cukupkan, Bapak rasa sudah pada mengerti terkait kelangkaan, kenapa terjadi kelangkaan seperti tadi kan. Ya, untuk Bapak kasih info untuk minggu depan, untuk kita pertemuan berikutnya, Bapak akan coba kasih untuk anak-anak nanti di rumah, coba dulu nanti buka-buka terlebih dahulu sebelum kita pelajari terkait dia nanti ilmu ekonomi itu berasal ataupun bagaimana sebenarnya awal mula dari pelajaran ataupun coba dulu nanti kita artikan kembali dulu pengertian dari ilmu ekonomi itu kembali ke depannya. Ya, Pak. Oke. Nanti pamannya kan dalam pengertian nanti penemu dari ilmu ekonomi itu nanti kan ada. Coba nanti dulu kita sebutkan siapa saja nama-namanya, asal negaranya dari mana, dan nanti biar kita coba untuk pembelajaran berikutnya bisa Ananda semua lebih memahami, bisa agar memang nanti terjadi komunikasi yang lebih aktif antara kita nanti ke depannya dalam proses pembelajaran berikutnya. Bisa? Ya, Pak. Oke, dengan berakhirnya materi kita hari ini dengan mengharap ridho dari Allah SWT, dan sebelum kita tutup kita ucapkan dulu alhamdulillah. Ya, ayo untuk membawa berkahnya silakan dipimpin dulu doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan dengarkan. Ayo, mulai. Kita mengakhiri pelajaran pada hari ini.
Selanjutnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai. Kita ucapkan Bapak ucapkan ke depannya materi yang telah kita pelajari hari ini bisa dibaca, diulang-ulang kembali di rumah untuk lebih paham dan mengerti. Oke, saya ucapkan sekian atas materi yang telah Bapak sampaikan hari ini bisa dimengerti, dan Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam